kan selalu, katanya tidak ilmiah loh Mas dan objektif Mas Andi. Itu kan bisa kita tidak perlu diperdebatkan untuk itu. Bisa dia tanya langsung saja di mana prosesnya seperti apa. Tapi kan kita harus percaya kepada lembaga negara. Kenapa tidak percaya dengan lembaga negara? Itu saya kembali pergi saja dari Indonesia menurut saya. Yang diharapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bena Ufuk, senang kita bisa berjumpa kembali. Nah, sebelum kita lanjut melihat tayangan video berikut ini, sebagai orang awam dalam melihat polemik kontroversi ijazah Pak Jokowi ini, tentu kita harus berpijak kepada pandangan ahli. Dalam konteks ini, Rui Suryo sebagai ahli telematika dan juga Bung Rismon Sianipar sebagai ahli paham digital forensik, dan beliau-beliau ini adalah spesialis sehingga punya otoritas untuk mengkaji, meneliti apa yang sedang diperbincangkan di Republik ini, yaitu ijazah Pak Jokowi. Nah, kita lihat berikut ini. Ya, kalau kita tidak percaya kepada aparat hukum sendiri, ya jangan tinggal di Indonesia menurut saya. Ya kan? Biar bagaimanapun ini adalah lembaga negara gitu loh. Ya. Dan memang sih ya kalau kita melihat ya, dia berharap ya bahwasanya itu Barreskrim memihak kepada dia gitu. Tapi ini kan kenyataan yang sudah dibuktikan secara saintifik ya. Meskipun kan selalu, katanya tidak ilmiah loh Mas dan objektif Mas Andi. Itu kan bisa kita tidak perlu diperdebatkan untuk itu. Bisa dia tanya langsung saja di mana prosesnya seperti apa. Tapi kan kita harus percaya kepada lembaga negara. Kenapa tidak percaya dengan lembaga negara? Itu saya kembali pergi saja dari Indonesia menurut saya. Yang diharapkan jadi kita tidak akan pernah menyerah ya. Technological evolution tidak akan pernah bisa dibohongi oleh siapapun karena catatan waktunya itu sangat jelas dan terdokumentasi dengan sangat baik. Jadi tidak mungkin ya hanya karena kasus Joko Widodo nanti catatan teknologi bisa berubah. Wah, tidak ya. Tidak gitu loh. Ya, kita stay pada analisa kita. Saya sudah OTW menulis ya. Mungkin dalam beberapa hari ini saya tuntaskan tuh argumen saya ya, berikut dengan metode-metode yang saya gunakan dan buktinya juga ya, bukti secara numerik bagaimana kita menentukan bahwa lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu di luar ketetapan waktu ya, di luar ketetapan teknologi secara waktu ya. Jadi saya sudah mengembangkan sebuah sebenarnya bukan hal baru ya, CNN Convolutional Neural Networks. Jadi kita latih dulu ya sejumlah font ya, ratusan font, dan masing-masing font itu kita latih dengan ribuan image ya, sehingga kita latih ke CNN tersebut. Nah, setelah itu ya kita latih, dapatlah model ya. Modelnya itu nanti dipakai untuk menentukan jenis font apa yang ada di lembar pengesahan tersebut ya. Jadi bukan hanya omong-omong ya, pakai teknologi kita, meskipun sebenarnya hal tersebut semua orang bisa ya, khususnya ya S1 teknik komputasi atau teknik komputer atau teknik elektro ya. Jadi itulah apanya, dan sejumlah metode lain ya, sejumlah metode lain untuk menguatkan argumentasi kita. Nah, jadi begini ya, kenapa kita meragukan ya, bukan personal juga ya, meragukan laboratorium forensik Barreskrim Polri ini ya, bukan personal ya, tetapi kenapa juga saya speak up ya, cerewet ya, dan tidak mau berhenti ya, karena dimulai di kasus Jessica Wongso ya, dimulai di kasus Jessica Wongso. Kenapa saya diam ya, mengararati ya, sampai ke Kanjuruan, kasus Afif Maulana di Sumatera Barat ya, dengan enteng Kapolda Sumatera Baratnya mengatakan sudah override gitu, padahal tidak ditunjukkan sama sekali ya lokasi-lokasi memori mana yang override
ya lognya di mana gitu kan, tinggal sudah diperiksa oleh tim IT kami katanya override, cuma begitu saja, tidak ada data ilmiah apapun. Nah itu juga saya protes keras ya, kasus KM50, Vina Cirebon dan lainnya ya. Nah terutama kasus Jessica Wongso ini ya, di metadatanya sudah saya temukan ya penggunaan e-ride soft oleh Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Hariman Rianto ya. E-ride soft kalian bisa download, itu operating sistemnya Windows ya. Nah e-ride soft ini sudah saya kemukakan di PK Jessica Wongso November yang lalu. Tahu nggak jawaban mereka? E-ride soft itu adalah software bawaan dari DVR ya, DVR Telview FD161S. Bayangkan, itu alasannya dia. DVR itu Linux operating system, Linux embedded, sementara e-ride soft itu Windows. Tetapi tetap saja ahli dari kepolisian Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Hariman Rianto ya menipu di persidangan, tidak mau jujur bahwa mereka menggunakan e-ride soft. Di depan hakim pun mereka menipu, di persidangan mereka menginjak-injak. Itu dari kepolisian itu, Muhammad Nur Al-Azhar, Kombes Pol. Jadi artinya apa? Dia itu kepala laboratorium komputer forensik Bareskrim, salah satu unit forensik di Bareskrim. Bayangkan, sudah terbiasa memanipulasi barang bukti digital, hasilnya manipulasi. Ya, hasilnya sesuai dengan pesanan. Siapa pemesannya? Tito Karnavian sebagai Kapolda Metro Jaya 2016 dan Krisnamurti. Dikabur-kaburkanlah pakai e-ride soft itu ya. Kalian bisa download e-ride soft itu gratis. Terus masukkan saja sebuah video, ubah-ubah saja dimensinya atau aspek rasionya, ubah-ubah juga bisa turunkan itu laju frame per detik ya, laju frame per detiknya itu bisa diubah, bahkan bitrate-nya pun bisa diturunkan sesuka hati gitu loh. Itulah software itu ya, bitrate-nya pun ya itu bisa diturunkan dengan software itu gitu loh. Dan mereka di persidangan ngaku apa? Mereka justru melakukan sebuah menggunakan algoritma super resolution untuk memperjelas, katanya. Kan bohongnya minta ampun. Itulah produk dari Bareskrim. Bagaimana mungkin Bareskrim seperti itu bisa kita percaya? Oleh karena itu kita menuju ke Den Haag ya, International Court Justice ya. Makanya saya bilang setelah kita tulis ini, kita akan tulis bahasa Inggris, kita akan suarakan ke dunia internasional karena distrust terhadap laboratorium forensik Bareskrim Polri ya. Salah siapa melakukan itu? Makanya tidak ada trust ya. Seandainya kemarin Muhammad Nur Al-Azhar mengaku ya dan mengaku salah, mungkin saya bisa percaya sama Bareskrim, laboratorium forensik Bareskrim Polri. Tetapi malah enggak ya, malah tetap menipu dengan mengatakan e-ride soft itu software bawaan dari DVR. Bayangkan, DVR itu jaringan Linux embedded, yang ini malah Windows. Coba, di depan hakim tetap saja menipu dan menipu. Itulah kualitas polisi kita. Apa seperti itu mau kita percayakan ya, uji forensik dari lembar pengesahan skripsi dan ijazah Joko Widodo? Ya nggak mau dong gitu loh. Kita harus bawakan, suarakan ini ke dunia internasional gitu loh. Alamatnya sudah ada, saya cari ya, International Court of Justice, International Court of Justice, Peace Palace, Carnage Plain 2, 2517 PJ The Hague, The Netherlands ya. Nomor teleponnya ada, emailnya juga ada ya. Mudah-mudahan mereka mendengar ya, dan kita akan menyuarakan ke media-media berbahasa Inggris juga, media-media internasional. Karena kalau tanpa tekanan media internasional nanti bisa suka-sukanya polisi nanti memanipulasi ini ya kan. Jadi hasil dari forensik Mabes Polri nanti Bareskrim ya jadi pembenaran dong untuk Jokowi, untuk tuntas masalahnya dia gitu loh ya kan. Terus orang lain gampang dikriminalkan gitu, padahal hasilnya udah terbiasa manipulatif. Makanya jangan memanipulasi gitu loh ya. Ya, basis kita sebagai orang awam adalah merujuk seperti apa pendapat ahli ya. Dalam agama pun ya, kita di dalam Al-Quran itu ya, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun ya. Ketika kita tidak mengetahui sesuatu,
dan ingin mengetahuinya, maka kita dianjurkan untuk merujuk, ya, lihat kepada bertanya kepada ahlinya. Nah, dalam situasi yang semakin hari sepertinya semakin gaduh di publik ini, yaitu apalagi kalau bukan ijazah Pak Jokowi yang sudah kita lihat tadi. Nah, kita ini orang awam, ya, harus tentunya ya harus melihat seperti apa pendapat ahli di dalam masalah ini. Nah, siapa ahli kita sudah mengetahui, Bung Rismon Syarifat adalah memang paham soal digital forensik, dan juga Bung Roy Suryo, ahli telematika dan punya spesialis memang di bidang itu, sehingga punya otoritas untuk meneliti, mengkaji lebih jauh, untuk menghadirkan fakta-fakta yang diragukan oleh publik selama ini terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Nah, kita ini tidak boleh ya seperti ternak Mulyono, kita dipaksa untuk mempercayai sesuatu yang tidak kita lihat. Ijazah Pak Jokowi ini ya tidak untuk iman, ya, dia tidak seperti iman, yaitu kita mempercayai adanya hari akhirat, ya, alam barzah, neraka, surga, dan kita imani itu, yakin itu, karena memang secara ideologi agama ya sebagai umat Islam harus meyakini seperti itu. Nah, ijazah Pak Jokowi ini oleh ternak Mulyono kita dipaksa seperti itu, padahal untuk membuktikannya, mempercayainya, kita butuh melihat, ya, mengindra melihat secara nyata. Nah, inilah yang diminta oleh publik sebenarnya selama ini, ya, kenapa ini enggan ya, tidak mau diperlihatkan langsung di depan media seperti itu, padahal hanya butuh 1 menit itu untuk menghentikan kegaduhan ini dan juga menepis keraguan publik terhadap ijazah Pak Jokowi. Sekian, terima kasih.